Salam dan selamat malam kepada Bapak Ibu, Oma, Opa, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kami Majelis GPIB Penil Yuda Wiogra mengucapkan selamat mengikuti ibadah keluarga secara virtual di rumah kita masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungannya. Baiklah, kita mulai ibadah. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dari pagi sampai malam ini. Dan kami umat-Mu boleh ibadah keluarga bersama, dan kami memulainya dengan pujian dan penyembahan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta. Urapi beliau Tuhan, berikan hikmat kepadanya, supaya umat-Mu yang mendengar dapat mengerti serta menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita, yaitu dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 8. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 8 yang mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang.
Allah akan menolongnya. Menjelang pagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah, Yakub. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, mari mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Kejadian 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kalau sudah dapat bacaan Alkitab ini, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hanya di dalam hikmat dan pengertian-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan dengan hikmat, pengertian, pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, di antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya setiap saat. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, ungkapan sing waras ngalah, ini ungkapan yang berasal dari bahasa Jawa, sering kita dengar, mungkin juga sering kita ucapkan. Ungkapan ini artinya siapa yang pikirannya normal agar menahan diri, mengalah, tidak meneruskan pertengkaran, perkelahian dan sebagainya. Namun biasanya yang terjadi, sulit sekali kita mengalah ketika kita sedang berdebat, ketika kita sedang berselisih paham, ketika kita sedang berkelahi atau bertengkar. Semua mau bicara, semua mau didengar, semua merasa pintar dan benar, semua mau menang, tidak ada yang mau mengalah. Karena mengalah biasanya dianggap sebagai tindakan yang bodoh, salah, dan kalah. Benarkah anggapan itu? Karena itu kita perlu belajar dari Abram. Informasi yang pertama dari pembacaan kita tentang Abram adalah dia seorang yang sangat kaya. Namun dia tidak sombong dan juga tidak melupakan Tuhan dan keluarganya dengan kekayaan yang dia punya. Ketika dia dipanggil keluar dari Ur, Abram bukan orang miskin, dia sudah punya banyak harta. Ia tidak melupakan Tuhan karena ia tetap menyembah Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi bahwa dia membangun mezbah dan beribadah kepada Tuhan. Ia juga tidak lupa kepada keluarganya karena dalam perjalanannya Abram membawa serta Lot keponakannya. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Dan Lot juga memiliki harta yang sangat banyak. Informasi yang kedua adalah ada masalah dalam hubungan Abram dan Lot. Sama seperti kita dalam menjalani kehidupan ini, ada masalah antara suami dan istri, ada masalah antara orang tua dan anak, ada masalah antara anak dan anak atau saudara bersaudara, atau tetangga dengan tetangga, atau teman dengan teman, sahabat dengan sahabat.
sahabat, rekan kerja dengan rekan kerja. Nah, kalau masalah antara Abram dan Lot ini tidak diselesaikan dengan bijaksana, maka akan mengakibatkan hancurnya relasi atau hubungan mereka, hancurnya hubungan atau keutuhan sebuah keluarga. Masalahnya adalah harta milik yang mereka berdua miliki yang sangat banyak itu, termasuk keluarga, para pekerja, para budak, ternak, tidak dapat menampung keluarga Abram, harta miliknya, ternaknya, dan juga Lot di tanah Negeb, di daerah yang sama ketika mereka tinggal bersama-sama saat itu. Karena itu para gembala mereka, para gembala Abram dan Lot sering sekali berkelahi ketika mereka mencari tempat terbaik untuk mengembalakan ternak tuan-tuan mereka. Tidak ada yang mengalah. Informasi yang ketiga, ketika mengetahui pertengkaran atau perkelahian para gembala, Abram turun tangan untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut atau masalah tersebut. Sebagai orang yang lebih tua, Abram menunjukkan kedewasaan, kebijaksanaan dalam berkata, dalam berpikir, dan juga ketika dia bertindak. Dia menjadi juru damai dengan berkata, jangan ada perkelahian, karena kita ini kerabat. Jangan berkelahi karena kita ini keluarga. Abram benar. Bukankah keluarga mestinya hidup rukun dan damai? Bagi Abram, kerukunan dan kedamaian keluarganya itu di atas segala-galanya dibandingkan dengan harta, ternak, tanah yang mereka miliki. Karena itu kerukunan dan kedamaian keluarganya di mata Abram harus tetap ada dan terjaga. Kesatuannya harus tetap terjaga. Abram tidak ingin keluarganya, relasinya dengan Lot hancur gara-gara harta, gara-gara ternak, gara-gara tanah atau tempat tinggal. Informasi yang kelima, kita membaca tadi bahwa Abram itu mau mengalah. Kalau tadi kita tahu bahwa dia lebih tua ya. Sebenarnya dia ingin bersama-sama dengan Lot dan keluarganya. Artinya dia tidak ingin berpisah. Namun keadaan tidak memungkinkan. Solusi yang bijak ditawarkan oleh Abram supaya gembala mereka tidak berkelahi lagi. Dan lebih baik, ini solusi yang Abram tawarkan. Lebih baik memang kalau mereka tinggal di daerah yang berbeda atau berpisah. Solusi ini Abram tawarkan supaya kerukunan dan kedamaian keluarga mereka tetap terjaga. Supaya relasinya atau hubungannya dengan Lot tetap rukun. Dan dengan penuh kerendahan hati, Abram mempersilahkan Lot lebih dahulu memilih daerah tempat tinggalnya. Padahal dia orang tua, orang yang lebih tua. Harusnya dia lebih dulu memilih. Tapi tidak dia lakukan. Ini bentuk kerendahan hati Abram. Dan Lot setuju dengan solusi yang Abram tawarkan. Padahal solusi yang Abram tawarkan itu bisa merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau Lot yang duluan memilih, tentu dia akan memilih daerah terbaik atau tanah yang subur. Dan kemungkinan besar Abram akan mendapatkan daerah yang tidak terlalu subur. Benar saja Lot memilih daerah yang subur, yang sumber airnya berlimpah,
Dia tahu itu sangat baik bagi ternaknya. Namun dia tidak tahu bahwa daerah itu selanjutnya kemudian akan dibinasakan Allah, yaitu Sodom dan Gomora, karena penduduknya jahat di mata Tuhan. Abram memilih tinggal di Kanaan, negeri yang kemudian ditentukan oleh Tuhan sebagai tanah perjanjian. Negeri yang memang tidak terlalu subur, rendah curah hujannya, namun negeri ini diberkati oleh Tuhan menjadi milik pusaka Abram dan keturunannya. Hal ini memperlihatkan bahwa Abram adalah orang kaya yang murah hati, orang tua yang rendah hati, karena dia mau berbagi dengan Lot keponakannya, karena dia mau mengalah dengan Lot keponakannya. Informasi yang kelima adalah Abram diberkati Tuhan dengan janji memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusakanya dan keturunannya, serta mendapatkan keturunan yang banyak atau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 5 dan 6 mencatat juga hal itu. Allah memberkati, ini perlu kita catat dan renungkan ibu bapak dan saudara. Allah memberkati Abram, memperlihatkan bahwa Allah berkenan dengan cara dan sikap Abram menyelesaikan masalahnya dengan Lot. Allah berkenan dengan kedewasaan Abram. Allah berkenan dengan kerendahan hati Abram. Allah berkenan dengan kebijaksanaan Abram. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di Indonesia ini cukup banyak konflik ya, dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam hubungan kekerabatan, akibat harta, akibat tanah, akibat warisan yang diperebutkan. Karena tidak ada yang mengalah, semua pihak merasa benar, akhirnya terjadilah konflik, perkelahian, perseteruan yang mengakibatkan perpisahan, ketidakdamaian, ketidakrukunan, dan kehancuran dalam hubungan keluarga, kekerabatan, dan pertemanan. Pertanyaannya bagi kita ketika kita diperhadapkan pada apa yang Abram lakukan dan juga kondisi sosial kemasyarakatan kita dengan adanya konflik karena harta, tanah yang mengakibatkan perkelahian dan pertengkaran. Pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita mengalah seperti Abram? Bahwa mengalah bukan berarti bodoh, salah, dan kalah. Mengalah dari konteks Abram ini adalah bukti kedewasaan atau kematangan mental, jiwa, akal budi atau cara berpikir, bahkan spiritual, kehidupan rohani. Mengalah adalah sikap bijaksana untuk mendatangkan kedamaian. Mengapa harus berkelahi jika dengan mengalah kita bisa mendapatkan kedamaian? Mengalah merupakan bukti sikap kerendahan hati. Sama seperti Yesus yang merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Bukankah salib di mata dunia atau di mata banyak orang, khususnya orang-orang yang tidak percaya, adalah lambang kutuk, lambang kerendahan, lambang kehinaan, lambang kebodohan? Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 ayat 18 sampai 31,
dikemukakan seperti itu. Namun di mata Tuhan, bagi orang-orang percaya, salib itu adalah lambang kemuliaan. Kasih Allah dinyatakan karena dari saliblah mengalir pengampunan, penebusan dan keselamatan. Mengalah demi kebaikan dan kedamaian adalah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah Abraham diberkati. Mengalah demi keutuhan dan kerukunan keluarga disukai oleh Tuhan. Mengalah bukan memperlihatkan kelemahan kita, justru kekuatan kita, kematangan, kedewasaan kita, kebijaksanaan kita. Mengalah ingin memperlihatkan bahwa Allah bekerja melalui kita agar kita bersikap dewasa, bijaksana, dan rendah hati. Dengan sikap dewasa, bijaksana, dan rendah hati, kita memelihara relasi atau hubungan dengan semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga ada hubungan yang harmonis, ada relasi yang rukun satu dengan yang lainnya. Dengan bersikap dewasa, bijaksana, dan rendah hati, kita menghadirkan damai sejahtera Allah bagi semua orang, bahkan segenap ciptaan. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma opa, opung terkasih, sebenarnya lawan dari mengalah adalah keakuan diri. Kenapa kita sulit mengalah? Karena saya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, belum bisa mengalahkan diri sendiri, keakuan kita, gengsi kita, keegoisan kita. Oleh karena itu, kita sulit mengalah. Teladanilah Yesus supaya kita memiliki sikap rendah hati. Teladanilah Abraham supaya kita memiliki sikap rendah hati dan mau mengalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita membawa pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih. Kepadamu kami menaikkan syukur kami atas kasih setia Tuhan dan juga berkat Tuhan yang senantiasa menopang dan memelihara kami. Pada saat ini kami bersyukur atas berita firman-Mu yang kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk mau mengalah demi terciptanya
relasi atau hubungan yang harmonis, rukun dan damai. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bertahta memimpin kami di dalam seluruh langkah hidup kami, agar kami menjadi orang yang dewasa, bijaksana dan rendah hati. Tuhan Allah yang penuh kasih, mari Engkau berkati ibu bapa, oma opa, saudara-saudara, anak-anak yang sedang beribadah di rumah. Engkau mengaruniakan kepada mereka relasi yang baik antara suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara, supaya mereka selalu hidup dalam damai sejahtera. Engkau berikan komunikasi yang baik, kerendahan hati dan kebijaksanaan, serta kedewasaan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga mereka yang dilandasi pada kasih Kristus. Dan Engkau juga memberkati kehidupan setiap keluarga dengan kebaikan dan rahmat-Mu. Memberkati apa yang mereka kerjakan, memberkati apa yang mereka usahakan, memberkati setiap perjuangan mereka. Tuhan juga memberkati tiap-tiap keluarga di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Apakah mereka sedang menghadapi pergumulan tentang kondisi kesehatan mereka? Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID, yang menjalani opname di rumah sakit, yang menjalani isolasi mandiri di tempat-tempat isolasi atau di rumah mereka masing-masing. Kami terus mendoakan Ibu Diaken Erlita Tarigan dan juga Saudara Amerika Wulur yang berjuang untuk memperoleh hasil negatif akibat terpapar virus corona. Berikanlah semangat kepada saudara-saudara kami ini. Berikanlah kesembuhan kepada setiap saudara kami yang sakit. Juga kepada Bapak Evit Surbakti yang sedang menjalani proses pengobatan dan terapi, Tuhan juga memberikan semangat, sukacita agar menjalani semua proses dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dan Tuhan yang memulihkan beliau dengan kesehatan dan kekuatan yang prima kembali. Hamba-Mu berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang bergumul dengan kondisi ekonomi akibat virus corona ini. Mereka tidak terpapar tapi mengalami kesulitan karena rendahnya penghasilan, bahkan ada yang sudah harus berhenti bekerja dan berhenti mendapatkan penghasilan, dan juga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baru di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Murah. Kami percaya Engkau sanggup mengulurkan tangan-Mu untuk menolong, memberkati keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kondisi ekonominya, sehingga mereka peroleh penghasilan yang layak dan pekerjaan yang baik untuk hidup pribadi dan menghidupi keluarga mereka. Kami berdoa terus-menerus untuk pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan solusi terbaik bagi kami untuk tinggal bersama-sama dengan COVID-19, tetapi tetap bisa bekerja
bisa sekolah, bisa beribadah secara tatap muka. Karena itu berkatilah setiap orang, setiap ahli, setiap potensi yang sedang dikembangkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik sehingga kami bisa keluar dari pandemi yang berkepanjangan ini. Sehingga ekonomi boleh kembali berjalan atau pulih, dan saudara-saudara kami boleh mendapatkan penghasilan yang layak dan pekerjaan yang baik. Tuhan, berkatilah gerejamu GPIB Peniel Yuda Yogra, supaya gerejamu ini tetap terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Seluruh pelayanmu, baik presbiter dan juga seluruh pengurus pelayan Pelkat, Tuhan memberkati. Agar dalam kesatuan kami mau bersama-sama melayani Engkau. Tuhan, kami doakan untuk pelaksanaan persidangan sinode GPIB pada bulan Oktober. Tuhan, mari Engkau turut campur tangan akan persiapan-persiapan yang sedang dilakukan dan memberkati majelis sinode, panitia, tim multimedia, dan setiap orang yang terlibat. Segala dana, segala hal-hal teknis, bahkan setiap orang yang harus berkumpul di satu tempat, Tuhan yang akan menyempurnakan dan memberkati semuanya, supaya persidangan ini boleh dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya mendatangkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi gerejamu, tapi juga mendatangkan atau tetap menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh jemaat dan pelayan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kiranya kesatuan, kebersamaan semua pihak dapat kami tunjukkan di tengah-tengah menghadapi kesulitan akibat pandemi COVID-19. Dan kiranya warga gereja terus menjadi bagian untuk melayani dan bersaksi, menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada. Tuhan Allah yang Maha Kasih, hamba-Mu menaikkan doa ini dalam keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan, Tuhan menyempurnakan, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati kehidupan saudara sekalian.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Hanya kepadamu ya Bapa, syukur dan pujian kami naikkan. Hanya darimulah berkat dan kehidupan. Melalui persembahan ini kami bersyukur atas segala berkat yang kami terima. Inilah syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah. Mampukanlah gereja dan para pelayanmu untuk mengelolanya. Demi kebesaran dan kemuliaan, bimbinglah kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu satu dengan yang lainnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah melanjutkan kehidupan dengan terus melakukan atau memberitakan firman Tuhan di setiap langkah hidup kita. Berkumandang suara dari surga, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil penyembah yang terlelap. Kirimlah pelita Injil penyembah yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati jemaat sekalian.